Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dini Agustiani. Kali ini kita akan kembali di channel Patriotik bersama kami di episode ketiga Patriotik. Baik, podcast episode ketiga ini kita akan membahas tentang mendalami bahasa dunia, yaitu pendidikan bahasa Inggris di Universitas Batanghari. Kali ini saya bersama Bapak Dr. Suyadi SPD MA dari Pendidikan Bahasa Inggris. Apakah apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Dia sehat juga? Sehat. Sebelumnya boleh dong kenalin dirinya dulu Pak. Oke, boleh. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Suara Patriotik Universitas Batanghari Jambi atas kreativitas yang ditekuninya ini. Saya diundang pada hari ini merupakan satu kebahagiaan sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas FKIP Universitas Batanghari Jambi. Diundang di sini untuk menyampaikan visi misi serta tujuan serta program-program lainnya di pendidikan bahasa Inggris. Nama saya ini lengkap dengan gelarnya ini ya. Yeah. Dr. Suyadi SPDMA. Dan saya perlu jabarkan sedikit ini untuk meyakinkan bahwa gelar-gelar saya ini bukan honoris causa. Nah, jadi saya SPD ini saya dapatkan dari menyelesaikan pendidikan di Universitas Jambi pada FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unja. Beberapa tahun yang lalu, saya yakin ini belum lahir. Kemudian S2 saya di University of Pune, India, mendapatkan beasiswa dari ICCR. Itu S3-nya ya Pak? S2-nya. S2-nya. Ya. S2-nya MA saya itu dapat dari University of Pune, India. Dapat beasiswa dari pemerintah India. Jadi selama 2 tahun saya di sana, 2004 saya berangkat, 2006 saya kembali mendapat gelar Master of Arts. Jadi master daripada sastra Inggris, beasiswa full. Kemudian doktor saya dapatkan dari Universitas Negeri Padang. Dimulai tahun 2012, selesai tahun 2015 dan diwisuda tahun 2016. Juga mendapat beasiswa dari pemerintahan kita sendiri yaitu BPPS pada waktu itu namanya. Jadi alhamdulillah atas nama Unbari saya juga mendapatkan beasiswa di UNP untuk menyelesaikan program doktor saya pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Jadi alhamdulillah sebagaimana kita harus ketahui bahwa dosen itu harus linear. S1, S2, S3-nya harus linear. Karena saya S1 pendidikan bahasa Inggris, kedua sastra Inggris, ketiga pendidikan bahasa Inggris lagi. Jadi fokus di pendidikan bahasa Inggris. Alhamdulillah. Jadi kita tidak zigzag lagi karena memang harus dosen itu harus ilmunya harus linear. Sampai situ dulu ada mau tanya lagi? Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak ngajar di Unbari dan kok bisa ngajar di Unbari awal mulanya? Oke, mengenai sejarah saya mengajar di Unbari ini. Tapi sebelum saya mengajar di sini, saya mulai mengajar itu di Universitas di Akademi Bahasa Asing Nurdin Hamzah. Oh, Nurdin Hamzah. Jadi selesai S2 saya ngajar di sana, kemudian saya hijrah ke Unbari tahun 2012. Tahun 2012 begitu saya S3 di UNP saya mulai ngajar di Unbari. Sampai selesai dan alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih sudah 12 tahun berada di Unbari dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan sambutan semua juga lancar. Kenapa bisa masuk ke Unbari? Ya, karena pada Unbari ada program yang memang linear dengan program studi saya. Kalau di sebelumnya Akademi Bahasa Asing itu hanya sastranya saja. Sementara saya lebih bidang ilmu saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Doktornya pendidikan bahasa Inggris. Kalau pendidikan bahasa Inggris mengajar hanya di sastra Inggris itu masih kurang kesinambungannya. Makanya saya pindah ke Unbari. Di Unbari ada FKIP, pendidikan bahasa Inggris dan juga linear dengan ilmu bidang ilmu saya yaitu pendidikan bahasa Inggris juga. Demikian, Jai. Lanjutnya. Jadi teman-teman boleh tahu nggak nih Pak lebih dekat dengan pendidikan bahasa Inggris kan sekarang ini kita. Kalau boleh tahu kan di dalam bahasa Inggris ini kan ada visinya. Yes. Apa itu visinya Pak kalau boleh tahu? Ya, hampir semua program studi itu harus mempunyai visi dan misi karena itu merupakan sesuatu yang
ingin dicapai dan sesuatu yang telah dicapai dan bahkan sesuatu yang masih yang diusahakan untuk dicapai kali. Visi daripada prodi pendidikan bahasa Inggris ini yaitu menjadi lembaga unggulan dalam menghasilkan guru pendidikan bahasa Inggris yang profesional dan berakhlak mulia di tingkat lokal, nasional, global, dan bahkan internasional. Nanti pada tahun 2023 insya Allah bisa tercapai. Karena visi ini merupakan suatu tuntunan kemana kita akan mencapainya nanti. Mudah-mudahan visi bahasa Inggris ini, pendidikan bahasa Inggris ini bisa mencapai menjadi lembaga unggulan dalam mencetak guru-guru profesional di bidangnya. Demikian visinya. Kalau misinya Pak, kalau boleh tahu apa aja? Ya, untuk mencapai visi misi tersebut, tentu ada misi-misi yang harus dijalankan. Untuk prodi pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Batanghari itu mempunyai misi, ada 3 misi. Yang pertama itu yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul pada bidang pendidikan bahasa Inggris untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia di tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa Inggris untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia. Maaf, saya ralat, ada 4 misinya. Yang keempatnya adalah meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak atau lembaga bahasa Inggris untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan berakhlak mulia dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Jadi visi itu didukung dengan misi yang kuat dan tentu untuk mencapai visi dan misi yang kuat ini tentu kami ditopang oleh tenaga-tenaga pendidik yang juga profesional, tenaga-tenaga pendidikan yang juga profesional di bidangnya. Sementara gitu loh, Pak Dini. Kan setelah visi misi nih Pak, pasti ada tujuannya dari visi misi itu apa? Kalau boleh tahu, tolong jelasin dong Pak. Ya, tentu sekalian di sini juga saya akan menyampaikan bahwa visi, misi itu karena ada tujuan yang lebih spesifik yang akan dicapai oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Batanghari. Tujuan yang pertama yaitu terciptanya lulusan yang unggul dalam bidang pendidikan bahasa Inggris yang profesional dan berakhlak mulia di tingkat lokal, nasional maupun global. Insya Allah tercapai nanti suatu saat. Tujuan yang kedua itu terciptanya tenaga pendidik di bidang pendidikan bahasa Inggris yang profesional dan berakhlak mulia. Kemudian tujuan yang ketiga, terwujudnya atmosfer akademik yang kondusif guna tercapainya pembelajaran di bidang pendidikan bahasa Inggris yang berpusat pada mahasiswa atau student based learning. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendalami ilmu pengetahuan agar lebih mudah mencapai tujuan tadi. Tujuan yang keempat, menghasilkan penelitian yang unggul di bidang pendidikan bahasa Inggris yang melibatkan mahasiswa dan segenap masyarakat akademisnya. Artinya setiap penelitian maupun pengabdian di sini melibatkan stakeholder merupakan mahasiswa dan juga masyarakat di sekitarnya atau masyarakat yang berkorelasi langsung dengan pendidikan bahasa Inggris. Jadi bukan hanya kampus dengan kampus, dosen dengan dosen, tapi juga dosen dengan mahasiswa dan juga dosen dengan masyarakat lain. Dan juga dosen, mahasiswa dan dengan masyarakat. Ada 3 sisi yang perlu kita perkuatkan di sini. Kan banyak nih pengalaman Bapak, kayak misalnya Bapak bilang tadi kuliah di luar negeri kan. Kalau boleh tahu pengalaman Bapak selama di India itu gimana Pak pengalamannya? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Jadi saya pun mengajak kawan-kawan atau mahasiswa yang sudah tamat S1 kalau mau nyambung kuliah S2 ke India lebih menjanjikan. Jadi untuk bisa mendapatkan beasiswa ke India atau ICCR ini kita harus koneksi dulu linknya, atau lebih gampangnya cukup dibuka dulu Kedutaan Besar India di Jakarta. Nanti ketika sudah terbuka website Kedutaan Besar India di Jakarta, cari bagian di dalam yang scholarship atau ICCR. Kemudian baca di dalamnya ada sejumlah peluang-peluang kita untuk mengikuti beasiswa sesuai dengan bidang kita. Bidang apapun ada di sana. Mulai dari
ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu teknologi dan lain sebagainya, termasuk ilmu sastra, ilmu pendidikan bahasa Inggris dan ilmu lain-lainnya. Jadi sesuai dengan bidang kita, karena saya adalah pendidikan bahasa Inggris S1-nya, maka ketika itu saya mengapply untuk sastra Inggris. Memang saya sengaja untuk mengambil sastra Inggris di India. Jadi saya masuk di Kedutaan Besar India, tentu ada tahapannya. Dokumennya semua harus berbahasa Inggris, diupload secara online, kemudian setelah dinyatakan dokumennya bagus dan sebagainya, kita dinyatakan lolos dokumen, kemudian kita dipanggil untuk mengikuti ujian tertulis dan ujian lisan langsung ke Dutaan Besar India. Nah, perlu diketahui nih para pemirsa suara patriotik Unbar ini, ketika kita dipanggil oleh Kedutaan Besar India untuk tes di Jakarta secara tertulis dan lisan, itu belum dibiayai sama pemerintahan India. Artinya kita bermodal lah, ya. Kita bermodal untuk pergi ke sana dulu, pakai biaya sendiri. Nah, tentu dalam mengikuti syarat-syaratnya juga kita harus membuat paspor dulu. Paspor ini kita biaya sendiri dulu. Jadi itu kita, karena India memang seperti itu polanya. Ketika kita sudah berhasil dan kita berangkat ke sana, ya alhamdulillah. Jadi bisa sampai ke sana, tinggal beradaptasi. Nah, seperti yang Dini tadi bertanya, pengalaman di sana, ya tentu pertama yang paling terkesan adalah culture shock-nya tuh. Culture shock di situ bahwa kita di Indonesia ini hanya 2 musim, di sana 3 musim. Terutama ketika datang musim dingin di India, khususnya di Bombay dan Pune, ini cuaca terendah pada waktu musim dingin 3 derajat. Jadi itu bukan suatu hal-hal yang sangat sederhana ketika kita beradaptasi. Biasanya kita di sini 20, 30, biasa kita di sini 30 derajat ke atas, di sana ketika musim dingin ada 3 derajat. Tentu kulit akan keriput, mata akan sangat kering, bibir apalagi pecah-pecah dan sebagainya. Kita harus beradaptasi dengan banyak minum dan juga makan makanan yang juga mengandung air-air tadi. Kalau boleh tahu Pak, kan sana kan biaya sendiri awalnya. Di sana tuh berarti difasilitasi nggak dari beasiswa tadi tuh tempat tinggal? Ya, pemerintah India ini cukup luar biasa. Ketika dia memberikan beasiswa kepada siapapun yang diberinya, ketika berangkat ke sana, oke, kita biaya sendiri. Kemudian ketika kita sudah sampai sana, SPP, biaya buku, biaya dormitory atau asrama untuk mahasiswanya, dan juga biaya kuliah itu sudah ditanggung oleh pemerintah India. Jadi per bulannya juga kita dikasih uang untuk konsumsi kita, per bulannya beda. Jadi yang per bulan kita dikasih, uang kuliah sudah dibayarin, uang kosan sudah dibayarin, uang buku sudah dibayarin. Oh, berarti bukan tinggal kayak asrama gitu ya Pak ya? Ya, di asrama juga. Di asrama. Cuma di asrama kan berbayar. Oh. Di asrama tetap berbayar. Cuman kita tidak bayar lagi, orang sana sudah bayar. Kan ada tuh. Saya misal satu ruangan, ketika itu biayanya 5.000 rupiah satu ruangan. Kita tidak nerima uangnya 5.000. Tapi sudah, kita tinggal sana aja. Itu kalau boleh tahu itu sekamar dengan mahasiswa lain yang dari luar negeri juga atau gimana? Di sana tidak satu kamar satu orang. Jadi satu kamar satu orang. Jadi yang perlu diketahui bahwa beasiswa yang dari pemerintah India ini bukan cuma dari Indonesia. Ketika saya di sana ada yang dari Amerika. Kemudian dari Amerika ada, kemudian dari Rusia banyak, dari Uzbekistan banyak, dari Iran, dari Irak, dan dari Asia Tenggara. Kalau dari Asia Tenggara ini ada semua kecuali Singapura. Singapura yang tidak mengirimkan mahasiswa dapat beasiswa di sana. Berarti Bapak ketemu dong sama mahasiswa dari seluruh dunia di sana? Ketemu. Yang mengambil sastra Inggris dengan saya itu ada yang dari Iran, dari Irak, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, termasuk satu dari yang ambil sastra Inggris dari Jerman ada satu. Jadi cukup internasional dan itu semua dibiayai oleh pemerintah India. Jadi komunikasinya di sana gimana Pak? Ya, komunikasi tetap berbahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi ya cukup luar biasa lah beradaptasi dengan iklim, beradaptasi dengan budaya mereka, beradaptasi dengan kawan-kawan yang juga beda kewarganegaraan tadi. Sebabnya banyak kan kayak misalnya kita beda
negeri itu susah untuk komunikasi dengan orang sana tuh karena beda budaya kan. Dan Bapak mencoba untuk menyesuaikan itu gitu. Ya. Sebenarnya kita bukan menyesuaikan karena kita semua punya perbedaan masing-masing di Tapi punya tujuan yang sama. ya tujuan yang sama. Jadi ketika kita bersama ya bersama saja, bukan berarti kita harus mirip seperti itu. Cuman ketika berkomunikasi apa yang akan kita lakukan sama-sama? Kita akan melakukan sebuah kerjasama di bidang budaya misalnya. Untuk diketahui itu dalam 1 tahun sekali akademik pendidikannya ada Cultural Day. Jadi ada hari budaya, itu seluruh negara menampilkan tarian-tarian ataupun budaya-budaya masing-masing. Jadi kita hanya berfokus di menyatunya tadi. Bahasanya tetap bahasa Inggris dengan logat yang berbeda, aksen yang berbeda, itu tidak ada masalah. Selama komunikasi kita dengan berbahasa Inggris tadi itu tetap nyambung. Tentu apalagi kalau kita bertemu dengan orang Thailand, orang Vietnam yang berbahasa Inggris, tentu logatnya akan berbeda. Tetapi dengan sendirinya kita bisa memahami. Itu logat masing-masing kita tidak pedulikan, termasuk logat India yang seperti itu kita tidak pedulikan. Yang penting maknanya kita tahu apa yang didiskusikan, apa yang disampaikan. Kita tidak diskriminatif mengenai aksen dan lain sebagainya. Yang penting informasinya sampai di kita. Gitu. Kalau untuk jam kuliahnya sendiri bisa milih sendiri ya Pak di situ atau gimana? Atau ditentuin sama orang situ jam kuliahnya? Ya sebenarnya kalau pola kuliah di India yang tempat saya itu di University of Pune itu mirip seperti kita. Artinya ada sebuah kurikulum. Ketika saya itu ada 5 mata kuliah yang di setiap semesternya ada 5 mata kuliah yang ditawarkan. Kita ambil 5 mata kuliah itu. Kita tidak bisa milih. 5-5-nya harus kita ambil. Nah, ketika 5-5-nya kita ambil, ya kita ambil kuliah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kampus tersebut. Misalnya jam ini atau kuliah yang English Literature misalnya tentang specific author pagi jam 8, itu ya jam 8. Mungkin nanti satu lagi mata kuliah yang lain lagi Indian Writing in English misalnya jam 4. Jadi sesuai dengan jadwal yang ada. Seperti yang di kuliah kita di Unbari, jadwal kita jam 8 masuk jam 8, ternyata di hari yang sama satu lagi jam 3 masuk jam 3, seperti itu. Sama. Kalau boleh tahu selama Bapak ada di sana ada kesulitan nggak dalam kuliahnya? Kalau dalam kuliahnya itu tidak ada kesulitan, gampang-gampang saja. Cuman mungkin di bulan pertama lah, 1 bulan, 2 bulan pertama itu memang beradaptasi dengan logat bahasa Inggris India, memang perlu beradaptasi sedikit, tapi ternyata begitu sudah beradaptasi sama saja seperti orang kita, orang Indonesia berbahasa Inggris, sama saja. Cuman logat yang berbeda itu ya kita harap maklum lah, karena logat itu hanya bawaan daerah. Kalau orang mengatakan logat bahasa India seperti itu ya itu karena memang masih di India mereka. Kalau mereka sudah keluar sama seperti kita, bahasa Inggrisnya lancar juga, tidak menggunakan logat. Sama seperti orang Papua ngomong bahasa Indonesia, terbawa logat Papuanya. Orang Maluku atau orang Aceh ngomong bahasa Indonesia, terbawa logat Acehnya, terbawa logat Malukunya, terbawa logat Bataknya, bawa logat macam-macamnya. Itu biasa. Yang penting informasinya adalah bahasa Inggris. Di India gitu. Sama seperti Indonesia. Penting pakai bahasa Indonesia, mau logat Batak, mau Papua, mau logat Maluku, mau logat Bugis dan sebagainya, tidak jadi masalah. Jadi tidak, logat itu hanya perlu beradaptasi saja. Jadi tidak secara general tidak ada kesulitan dalam memahami mata kuliah dan beradaptasi dengan kawan-kawan di sana. Kan Bapak ngambilnya tuh S2 kan sana, untuk syaratnya pasti ada dong IPK dari S1-nya. Iya. Kalau boleh tahu berapa yang dibutuhkan, Pak? Ketika itu saya mengajukan beasiswanya tahun 2003. Jadi 2003 itu masih cukup luar biasa gitu ya. Jadi pada waktu itu memang syaratkannya hanya 2,7 IPK-nya pada waktu itu. Tapi banyak yang mendaftar 3 ke atas. Tapi minimalnya 2,7 tertulis di sana. Tapi sekarang sudah 3 ke atas semua. Jadi dengan syarat minimal tadi itu bukan karena India memiliki suatu kepercayaan yang kuat dalam bidang pendidikan bahwa angka itu bukan merupakan segalanya. 2,7, 3,5 IPK-nya 4, sekian itu bukan masalahnya. Ketika IPK-nya tinggi, dites bagaimana? Banyak yang IPK-nya di atas 3,5, atau ketika pengumuman dia tidak lulus. Artinya IPK bukan merupakan suatu jaminan kita untuk mendapatkan segalanya untuk di dalam bidang pendidikan. Tapi minimal dengan ada IPK yang lumayan bagus,
Minimal dari covernya orang sudah lihat, oh IPK-nya seperti itu. Tapi intinya belum tentu seperti itu. Karena IPK itu hanya bungkus. Nah, maka India walaupun dibikin 2,7 minimalnya, yang dipentingkan bukan minimal angka IPK-nya. Tapi ketika di tes tertulis, ketika tes lisan, itu lulus berangkat. Ketika itu 2,7 minimalnya. Kalau sekarang mungkin nanti bisa dicek minimal 3,0. Berarti beda-beda ya Pak ya. Kalau misalnya di sini kan IPK tuh sangat penting. Kalau di India mungkin nggak dilihat banget IPK tuh karena orang tuh mungkin nggak mengutamakan itu nih gitu. Nah, karena kepintaran seseorang itu bukan dinilai dari sebuah IPK. Ya. Nah, sebenarnya gini, bukan cuma di India, di banyak negara pun ini cuma kita saja Indonesia saja yang terlalu mengagung-agungkan IPK tadi, sehingganya semuanya harus diukur dengan IPK, sehingganya mahasiswa termasuk dosen dengan segala cara, yang penting mahasiswa IPK-nya bagus, yang penting mahasiswa dapat IPK-nya bagus dengan segala cara diusahakan. Tapi belum tentu isinya. IPK itu kan hanya polosan di luar. Tapi ilmunya bagaimana? Nah, ketika ilmunya itulah tertulisnya secara langsung, kemudian di ujian lisannya bagaimana, itu lebih nampak. Banyak yang IPK-nya 4,0, ketika ditanya tentang bidangnya saja tidak bisa apa-apa. Nah, jadi bukan cuma India, Amerika pun, Eropa pun, IPK itu cuma angka saja sebagai ada levelnya saja. Jadi 4,0 IPK-nya, boleh kagum, minimal lihat itunya. Tapi untuk lebih tahunya, ajak diskusi tentang bidang dia. Bagaimana ketika diskusi kalau udah begitu ditanya, banyak awalnya juga, itu 4,0-nya tidak ada gunanya. Nah, saya juga mungkin di sini menyarankan kepada kita semua, mungkin untuk orang-orang Indonesia, jadi kita terutama jangan di Universitas Batanghari. Untuk semuanya lah, bukan cuma sebenarnya yang IPK oriented ini bukan cuma Unbari, tapi Indonesia secara keseluruhan, sehingga terlalu banyak markup yang dilakukan, manipulasi yang dilakukan sehingga hanya untuk mengejar IPK tinggi. Ya, apapun dilakukan yang penting IPK tinggi, padahal isinya 0. Jadi saya sarankan silakan IPK-nya tinggi tapi isi juga ilmunya di kepala tadi supaya ada isinya. Jangan nanti IPK-nya tinggi ketika ditanya tentang ilmunya tidak bisa apa-apa juga, memalukan. Jadi konsentrasilah kepada ilmunya, pedelah kepada ilmunya, bukan hanya kepada IPK-nya. IPK-nya boleh jadi, oke, IPK itu taruhlah pada urutan nomor 3 atau nomor 4 lah. Tapi yang pertamanya ilmunya. Nah, kalau kamu mau coba-coba kawan-kawan kamu yang IPK-nya tinggi, ajaklah ngobrol. Kalau dia nggak nyambung, berarti itu ada. Lihat mata kuliah dia apa yang semua. Aja diskusi tentang mata kuliah itu. Nyambung enggak? Kalau udah nyambung berarti dia cuman nilai dia dapat rekayasa atau nilai kasihan daripada dosennya, atau memang nilai yang memang dia sengaja minta daripada dosennya sebagai walau alam sawab, kita tidak tahu. Yang penting saya sarankan di sini utamakanlah ilmunya daripada angkanya. Biasanya kalau ilmunya sudah tinggi, angka itu akan nurut. Jangan kita balik. Ilmu itu kaki lah, penting angka. Tidak bisa gitu. Harus kita utamakan ilmunya dulu, baru insya Allah angka akan mengikuti. Jangan seperti sebagian besar sekarang kita lakukan ini, bukan cuma di Jambi aja, di seluruh Indonesia dia mengutamakan angka. Sama seperti orang-orang politisi internasional, politisi di nasional kita. Yang penting dapat ijazah, walaupun dia honoris causa, walaupun dia tidak bisa apa-apa, penting dapat ijazahnya. Bukan cuma ijazahnya, tapi yang penting ilmunya ada apa tidak ya. Gitu aja, Din ya. Iya. Oke Pak, kembali lagi ke pembahasan kita yang pertama tentang pendidikan bahasa Inggris. Iya Pak, sulit nggak sih kuliah pendidikan bahasa Inggris itu kalau boleh tahu? Mereka yang mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris, ketika di SMA-nya mereka sudah sebagian besar hobi, senang dengan bahasa Inggris. Oh iya, banyak. Memang saya sering kali melakukan semacam observasi atau penelitian sederhana kepada mahasiswa. Paling dari satu kelas sekitar 30 orang itu paling ada sekitar 5-6 orang, tidak sampai 10 orang yang bahasa Inggrisnya tidak paham. Sebagian besar dia sudah menyenangi bahasa Inggris. Paling yang anggaplah sekitar paling banyak 10 orang itu dia memang kepingin belajarnya di Unbari, pengen belajar dari awal. Jadi ada yang anak prodi pendidikan bahasa Inggris, ada juga memang dari nol, dia tidak senang bahasa Inggris, akhirnya ikut-ikutan, kawannya prodi bahasa Inggris dia ikut.
Ada yang seperti itu. Tapi sebagian besar yang masuk ke prodi bahasa Inggris mereka sudah menyenangi bahasa Inggris. Dan yakinlah, prodi pendidikan bahasa Inggris Unbari itu tidak, apakah awalnya mahasiswa itu tidak senang bahasa Inggris ataupun sekedar ikut-ikutan, tapi ketika masuk ke dalam bahasa Inggris, yakinlah mereka mulai mencintai bahasa Inggris karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Karena tadi ada student oriented learning, berpusat kepada mahasiswa. Jadi diberikan materi, kita diskusi pakai bahasa Inggris, ya seenaknya dia berbahasa Inggris. Nanti dosen baru mengarahkan. Kalau boleh tahu nih Pak, cara Bapak mengajar efektif biar siswa mengerti itu gimana? Kalau di dalam prodi FK bahasa Inggris nih. Ya. Sebenarnya pembelajaran yang paling efektif itu kalau bagi saya secara pribadi, ketika anak itu diajak ngobrol dalam kelas sebanyak-banyaknya pakai bahasa Inggris, kemudian diberikan tugas yang berupa percakapan yang juga berupa tulisan dalam bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Karena orang yang semakin sibuk itulah orang yang paling efektif, bukan orang yang semakin nyantai. Orang yang semakin sibuk, semakin banyak kerjaan, yakinlah itu orang yang paling efektif. Pembelajaran yang paling efektif adalah ketika dosen banyak berinteraksi ke dalam kelas dengan mahasiswa, ngajak diskusi mahasiswa tentang mata kuliah ataupun tentang apa dengan menggunakan bahasa Inggris. Berarti itu efektif. Bukan efektif anak dikasih tugas, fotokopi sendiri, belajar sendiri di rumah, itu bukan efektif. Itu menyia-nyiakan waktu. Mungkin kalau seandainya ada dosen-dosen yang hanya memberikan fotokopi, mahasiswa suruh belajar sendiri di rumah, itu bukan student center. Itu hanya membebani mahasiswa dengan tugas. Saya yakin dan percaya mahasiswa akan mengerjakannya di rumah. Dan itu tidak efektif. Jadi yang efektif mengajarkan bahasa Inggris bagi saya, dalam kelas, we teach English through English. Mengajarkan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Tapi tentu ya, seperti ini saya kan ngajar ini juga di Fakultas Hukum. Tentu metodenya, teorinya berbeda ketika saya ngajar bahasa Inggris di Fakultas Hukum, di Fakultas Ekonomi. Saya tentu tidak bisa English through English di fakultas lain. Tapi di bahasa Inggris, saya paksakan mereka, juga memaksakan mereka untuk memahami saya berbahasa Inggris, menerangkan tentang materi bahasa Inggris. Kalau banyak mahasiswa di fakultas lain yang kayak yang saya ajar, bertanya, ngajar apa lagi di prodi bahasa Inggris? Ya, kalau prodi bahasa Inggris ngajarnya bukan present continuous tense saja, tapi di sana ada fonologi, ada morfologi, ada research, ada statistik, tapi pakai bahasa Inggris semua, macam-macam. Semantik, ada pragmatics, itu ilmu-ilmu kebahasaan, semua pakai bahasa Inggris. Selama mengajar pakai bahasa Inggris, menerangkannya pakai bahasa Inggris, anak-anak kita kasih buku juga yang berbahasa Inggris. Itu lebih efektif. Bukan hanya sekedar datang, kemudian memberikan mahasiswa absen, suruh tanda tangan sendiri, kemudian balik. Nah, kalau itu bukan efektif. Itu justru menyia-nyiakan waktu. Anak hanya dapat tanda tangan, hanya dapat nilai, tapi tidak dapat ilmu. Ilmunya nggak masuk ke otak jadinya. Nggak masuk, karena memang tidak ada ilmu yang dikasih kalau cuma seperti itu kan. Jadi yang paling efektif, bercakaplah banyak-banyak bahasa Inggris dalam kelas itu, berikan anak tugas berbahasa Inggris, kasih anak kegiatan yang penuh dengan bahasa Inggris tadi. Itu efektif. Bukan efektif itu semakin kita nyantai, bukan. Orang, saya ulang lagi, ada filsuf yang menyatakan orang yang paling efektif adalah orang yang paling sibuk. Orang yang paling banyak kegiatan adalah orang yang paling efektif. Bukan orang yang paling banyak tidurnya, orang yang paling banyak nyantainya. Gitu. Ya. Baiklah, peluang ketika lulus pendidikan bahasa Inggris nih apa aja Pak? Dan bisa masuk kerja mana? Ya, kebenaran saya sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Unbari ya, tujuan utama adalah menciptakan tenaga pendidikan bahasa Inggris yang profesional. Tetapi sampai dengan sekarang lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unbari bukan hanya menjadi guru. Kita juga ada lulusan-lulusan yang berkarir di bidang banking. Itu ada beberapa orang lulusan kita yang bekerja di Bank BNI, juga di Bank 9 dan sebagainya, sudah tersebar kemana-mana. Dan juga banyak di perusahaan-perusahaan asing. Atau misalnya kayak pengeboran di Petrocina, ada lulusan kita juga. Dan artinya apa? Lulusan, walaupun tujuan di sini adalah menciptakan tenaga pendidikan bahasa Inggris yang profesional dan berakhlak mulia, tetapi tidak menutup kemungkinan setelah tamat mahasiswa itu mempunyai keinginan lain. Itu buktinya ada yang menjadi penyiar. Dulu ada radio dari kita yang Elforida, banyak penyiar kita. Juga ada yang jadi kerja di perbankan, ada juga menjadi guru, ada yang juga menjadi yang punya lembaga pendidikan sendiri.
Jadi dia punya lembaga pendidikan sendiri, anak buahnya, guru-gurunya banyak dia menggunakan lulusan kita juga. Jadi bebas, yang penting ilmu pendidikannya ada, ahlaknya ada, profesionalitasnya ada, dia mau mengarah kemanapun terserah. Tapi memang dari research study yang sudah dijalani, memang 80% lebih itu mereka mengajar atau berbisnis di bidang pengajaran. Artinya berbisnis di bidang pengajaran adalah dia punya lembaga pendidikan, dia mengelola institusi pendidikan, dan dia juga mungkin masuk mengajar di sana atau dia sebagai ownernya. Jadi seperti itu, Din. Kalau kan juga banyak nggak sih Pak kayak misalnya lulusan dari bahasa Inggris yang kerja jadi pariwisata yang di Bali tuh Iya. kami lihat. Hmm. Terus bagaimana sih cara daftar ke pendidikan bahasa Inggris kalau boleh tahu? Oke, kalau pendidikan bahasa Inggris itu cara mendaftarnya kita serempak atau barengan dengan pembukaan penerimaan mahasiswa baru oleh Universitas Batanghari. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3, kita ngikutin pola yang sama secara online. Nanti yang online-nya bisa dimasukkan nanti ya, pendaftaran online kan ada di situ kan. Tinggal milih jurusannya kan. Tinggal milih jurusannya. Tapi semua sudah diberlakukan secara online, Anda bisa lihat di link di bawah ini pendaftarannya, tapi itu bukan hanya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi untuk pendaftaran di Universitas Batanghari Jambi. Jadi ketika Anda klik, Anda tinggal silakan memilih prodinya yang Anda sukai. Jadi tentu kenapa Anda memilih pendidikan bahasa Inggris? Kemudian tentu ketika Anda dites, nilai-nilai bahasa Inggrisnya lebih menonjol daripada nilai-nilai yang lainnya. Karena tak semua mahasiswa yang memilih prodi pendidikan bahasa Inggris itu lulus. Ada juga yang tidak lulus. Kenapa? Nilai akademik di bidang kependidikannya tidak begitu tinggi atau di bawah passing grade. Jadi bukan semuanya yang daftar itu lulus. Jadi ada juga yang tidak. Cuman alhamdulillah prodi pendidikan bahasa Inggris yang tidak lulusnya jumlahnya kecil. Karena saya bilang tadi bahwa yang daftar di pendidikan bahasa Inggris, mereka ketika SMA sudah menyenangi bahasa Inggris, hanya ingin melanjutkan ilmu pengetahuan bahasa Inggris di Universitas Batanghari Jambi. Unbari lagi ulang tahun ke-39. Ya. Nah, ucapan Bapak dong untuk Unbari yang ulang tahun ke-39 nih apa? Oke, ya. Ini Unbari umurnya sudah tua. Seperti saya perlu kita ketahui sedikit bahwa sebelum Unbari kita namanya STKIP Jambi. Oh, dulu punya nama sendiri STKIP ya, Jambi, tapi tetap di bawah pendidikan Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1970 hingga 1977. Kemudian kita merubah menjadi Universitas Batanghari pada 1985. Dan pada bulan November ini sekitar tanggal 30 kalau saya tidak salah itu kita akan mengadakan wisuda untuk sekaligus merayakan Dies Natalis pada Dies Natalis ke-39 Universitas Batanghari ini akan dilaksanakan pada bulan November ini. Sebagai Civitas Akademika, saya sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Batanghari mengucapkan selamat Dies Natalis ke-39 Universitas Batanghari. Semoga Unbari semakin sukses, Unbari semakin berkembang, dan Unbari semakin terpercaya di hati masyarakat, dan Unbari semakin melekat di hati masyarakat dan semakin dicintai oleh masyarakat. Dan kedepannya Unbari semakin berjaya di Provinsi Jambi. Demikian. Baiklah Pak, kalau kan teman-teman sebelum kita tutup nih acaranya, dan apa namanya itu kalau boleh tahu ada closing statement dari Bapak apa? Oke, terima kasih Din atas waktunya pada hari ini. Closing statement saya, teruslah Anda belajar untuk menimba ilmu pengetahuan yang semakin dalam, teruslah memahami ilmu-ilmu sosial untuk memperdalam ilmu pengetahuan Anda, dan semua ilmu pengetahuan itu untuk warga Provinsi Jambi ada di Universitas Batanghari. Percayalah, Universitas Batanghari itu dosen-dosennya, tenaga pendidiknya semua profesional di bidangnya. Jadi para orang tua jangan ragu untuk mengutus atau mengirimkan anak-anaknya di pendidikan Universitas Batanghari ini. Ada 5 fakultas yang ada di Universitas Batanghari. Dengan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan dari Unbari ini, yakinlah
Masa depan kita berarti sudah ada di genggaman kita. Masa depan anak kita sudah ada di genggaman anak kita masing-masing. Percayalah, Unbari semakin berjaya ke depannya dan semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Provinsi Jambi. Demikian, Dini. Sedikit pemberitahuan bahwa Unbari ini adalah universitas swasta yang paling nomor 1 di Jambi ya Pak ya. Yang hampir satu Jambi mungkin tahu kalau universitas swasta yang paling terkenal itu Universitas Batanghari itu sendiri ya Pak ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akhiri acara ini dan semoga kalian sehat selalu. Baiklah, next time kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, yaitu podcast keempat. Dan terima kasih. Bye-bye.